Universitas Tanjung Pura. Saya akan mewawancarai dua narasumber mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Narasumber yang pertama adalah Bapak Raffi Darajati, dosen sekaligus pengelola website Fakultas Hukum UNAM. Kira-kira dosen saya juga membantu di website ini. Gitu. Baik, kalau gitu, kalau boleh tahu apa saja sih tugas dosen yang merangkap sebagai pengelola website fakultas? Jadi memang tugas dosen itu sendiri kan ada tridharma ya Bu Fatma, ada pendidikan, ada juga penelitian, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, selain itu juga, karena memang dirasa capable, saya juga diperbantukan untuk membantu mengelola website, khususnya membantu terkait dengan konten atau substansi-substansi dari kegiatan-kegiatan fakultas yang layak untuk dipublikasikan kepada khalayak luas. Kira-kira seperti itu job desk saya, Bu. Baik, bagaimana dengan platform media sosial lain seperti Facebook, Instagram, apakah juga sudah dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum Untan? Ya, jadi memang Fakultas Hukum Untan ya merespon perkembangan zaman, Bu Fatma. Saat ini juga sudah masuk ke era globalisasi, sudah masuk ke era media sosial. Tentu untuk merespon itu, Fakultas Hukum Untan juga sudah menyediakan berbagai sarana platform media sosial lainnya. Seperti bahkan di Instagram juga ada kami, Bu Fatma, dan juga sudah ada YouTube, kanal YouTube, jadi membantu untuk video yang cukup panjang itu dipublish di YouTube, termasuk juga kemarin kami baru merilis video profil fakultas yang baru, itu juga sebagai sarana untuk mempublikasi lah dari eksistensi dari FH Untan itu sendiri. Jadi sudah ada banyak. Terakhir deh pertanyaannya, kira-kira menurut Pak Raffi sendiri, apa sih tantangan dalam mungkin menjalankan atau mengelola website ataupun media sosial oleh, ini kan kelembagaan ya, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kira-kira apa tantangannya? Ya, tentu memang karena ini tidak bisa kita lepaskan ya Bu Fatma, ini website yang berada pada institusi pendidikan tinggi dan juga terkait dengan lembaga resmi ya, bisa dikatakan seperti itu. Tentu salah satu kendalanya adalah terkait dengan jenjang birokrasi. Jadi terkait dengan konten yang akan ingin dibuat, di sisi lain kita perlu cepat juga nih membuat sebuah konten, publikasi juga perlu cepat. Akan tetapi kan karena ini ada jenjang birokrasi, ada juga atasan, sehingga memang salah satu tantangannya adalah terkait dengan waktu itu sendiri. Untuk bisa perlu ACC atasan terlebih dahulu, untuk verifikasi atasan terlebih dahulu, ya itu juga dalam rangka, kami juga sadari itu juga dalam rangka untuk menjaga kualitas, akan tetapi di sisi lain ada terkait dengan waktunya, sehingga perlu ada effort yang lebih atau usaha yang lebih untuk bagaimana caranya di sisi lain bisa cepat publish, tapi atasan juga sudah bisa mengetahui kontennya itu tadi. Kira-kira seperti itu tantangannya yang kami hadapi. Narasumber yang kedua adalah dosen sekaligus pengelola layanan podcast Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Oke, keren sekali ya. Tapi boleh nggak saya tahu lebih jauh lagi apa sih maksudnya mekanisme dari podcast itu seperti apa, fungsinya apa, begitu Pak? Jadi ini Mbak, jadi Perennial Law ini semacam kanal YouTube ya yang mencoba untuk digarap oleh tim Perennial Law ini, dan isinya itu ada 4 item ya. Di satu item itu ada namanya podcast, item kedua itu ada namanya edukasi hukum, kemudian yang ketiga itu ada namanya pengenalan lembaga hukum, kemudian yang selanjutnya itu ada juga berkenaan dengan menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Nah, tapi yang sekarang yang paling efektif berjalan itu ya podcast, karena kan podcast ini kan meskipun era pandemi masih bisa jalan dengan protokol kesehatan. Kalau kemarin-kemarin kan ya susah untuk bergeraknya, bagaimana kita keluar ke daerah kemana-mana kan sulit. Jadi seperti itu Mbak. Menggunakan media sosial, jadi kita itu ada apa namanya ini, TikTok, ada juga Instagram, Facebook. Nah, kurang lebih kira-kira penggunaan media online yang mudah diakses oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk mahasiswa sendiri dengan adanya Perennial Law ini, bagaimana kira-kira tanggapan mahasiswa sebagai ya user utama ya dari program ini? Nah, ini kan
memang harapannya kita ini keberadaan dari Perennial Law ini di samping membantu juga mahasiswa dalam memahami berbagai macam mata kuliah yang mungkin dianggap pada proses perkuliahan itu belum dipahami dengan baik, dengan melihat tayangan-tayangan yang ada di Perennial ini bisa membantu ya, dan alhamdulillah ya untuk respon yang kita lihat ya banyak mahasiswa yang senang, bahkan request beberapa materi-materi kalau bisa ditayangkan juga, meskipun kita belum bisa mengakomodir secara keseluruhan karena ya sebenarnya sampai sekarang ini udah video itu udah udah ngantri untuk kita publish. Nah, tapi karena ini ya ada prosedur, kemudian keterbatasan sumber daya, jadi memang kita tayangnya itu untuk podcast itu sekali dalam 2 minggu. Seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan terakhir, Pak, apa tantangan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola dari Perennial Law dalam menjalankan penggunaan media sosial dan membawa nama institusi di sini? Nah, tantangannya yang pertama adalah sumber daya manusia, karena kan kita ini bukan ahli IT ya, jadi berkenaan dengan penggunaan media teknologi informasi kemudian elektronik ini itu kan butuh keahlian dan spesifikasi yang harus menunjang sebenarnya. Nah, kita ini bermodalkan semangat, kemudian nilai pengabdian kepada masyarakat, kita usahakan dengan semampunya. Jadi mengedit video, kemudian bagaimana menyambungkan antara suara dengan gambar. Nah, kemudian juga di sisi lain memang persoalan waktu, karena kan untuk mempublish video itu kan kita perlu cek ulang informasi yang disampaikan, apakah ada kesalahan dan apakah ada hal-hal yang mungkin belum layak untuk dipublish kepada masyarakat karena khawatir menimbulkan nanti pro kontra. Nah, itu kita perlu hati-hati dan perlu berapa kali kita review, dan itu membutuhkan waktu karena durasinya itu rata-rata di atas 30 menit. Ya, bahkan ada 1 jam, bahkan ada sampai 3 jam. Jadi perlu kita edit sedemikian rupa sehingga ya persoalan yang dihadapi itu adalah tantangan waktu. Sekarang kan dosen juga terbatas dengan waktu dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga ya memang perlu waktu yang agak lebih luas lah, kira-kira seperti itu sih tantangannya. Jadi tantangan berkenaan dengan SDM dan juga mungkin persoalan waktu, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih loh Pak Abu atas waktunya yang sudah diberikan. Sukses untuk Perennial Law-nya. Terima kasih. Terima kasih, sukses juga untuk Mbak. Makasih. Ya. Dari jawaban yang dipaparkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan IT di Fakultas Hukum Universitas Tanjung sudah cukup baik dan lengkap. Tantangan yang ditemukan di lapangan adalah terkait dengan keterbatasan SDM dan manajemen waktu. Hal ini dikarenakan para pengelola harus memastikan adanya penyaringan informasi agar konten yang dipublikasi jelas, berbobot, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terima kasih sudah menonton.